akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengambil janji kepada kami. Itu Rasulullah pernah mengambil janji kepada wanita-wanita. Ya, diantaranya adalah la nanuhu. Janganlah kami semuanya itu meratapi masjid. Jangan kita semuanya termasuk orang-orang wanita-wanita yang meratapi masjid. Kenapa kemudian Rasulullah dilarang? Karena yang termasuk bagian meratapi mayit itu termasuk perbuatan jahiliyah. Biasanya di zaman jahiliyah, tatkala ada orang mati, mereka menyewa perempuan-perempuan dibayar untuk disuruh menangis. Supaya tujuannya adalah menambah kesedihan, penenang jiwa menurut mereka. Dan itu termasuk meratapi mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, kalimatnya menyebutkan seakan-akan spesifik kepada wanita. Anaiha, wanita-wanita yang meratapi mayit. Wanita-wanita yang meratapi mayit. Kalimatnya wong wedon-wedon ya. Wanita-wanita yang meratapi mayit. Idza lam tatub, tatkala wanita-wanita itu tidak bertaubat. Jika ada wanita meratapi mayit, dia tidak bertobat. Qabla mautiha, sebelum kematiannya. Ada wanita-wanita yang meratapi mayit, dia mati sebelum bertobat terhadap dosa meratapi mayit itu maksudnya. Nanti tuqamu yaumul qiyamah, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sarbalun min qadrami, dia akan dipakaikan baju kurung yang terbuat dari ter atau aspal. Mesok wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak bertobat sebelum mati, begitu dibangkitkan, dia disuruh memakai pakaian baju kurung yang terbuat dari ter atau aspal. Sampai ngerti aspal? Aspal kasih hitam mengeluarkan asap, dan kalau kita mendekat hawanya panas. Casing aspal, berarti menggunakan pakaian seperti itu. Sekaligus wadarun min jarabi, dan tubuhnya penuh dengan luka. Kira-kira kesiksa orang. Nganggo baju kurungnya terbuat dari aspal yang panas itu, yang hitam pekat. Sekaligus tubuhnya penuh luka, sekaligus gatal. Kira-kira kesiksa enggak? Jika dia tidak bertobat. Berarti ancamannya Masya Allah ya, subhanallah ancamannya. Artinya tidak main-main terhadap permasalahan meratapi mayit. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Kemudian berikutnya, sementara kalau disebutkan oleh Ummu Atiyah, qalat, berkata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengambil janji kepada kami. Itu Rasulullah pernah mengambil janji kepada wanita-wanita. Ya, diantaranya adalah la nanuhu. Janganlah kami semuanya itu meratapi masjid. Jangan kita semuanya termasuk orang-orang wanita-wanita yang meratapi mayit. Kenapa kemudian Rasulullah dilarang? Karena yang termasuk bagian meratapi mayit itu termasuk perbuatan jahiliyah. Biasanya di zaman jahiliyah, tatkala ada orang mati, mereka menyewa perempuan-perempuan dibayar untuk disuruh menangis. Supaya tujuannya adalah menambah kesedihan, penenang jiwa menurut mereka. Dan itu termasuk meratapi mayit. Sekarang jenis-jenis meratapi mayit. Jenis-jenis meratapi mayit diantaranya adalah memukul-mukul pipi. Anak wong nangis, kambing antemi pipi. Ada nggak? Baik memukul pipi sendiri atau memukul pipi si mayit, termasuk bagian dari memukul pipi atau menggerak-gerakkan tubuh si mayit yang sudah mati. Misal wong mati, wis mati, coba paha. Iki maksudnya.
Kita termasuk bagian dari meratapi mayit. Jenis dari perbuatan meratapi mayit diantaranya adalah memukul pipi atau menggerak-gerakkan tubuh si mayit, atau sekaligus merobek-robek baju atau saku. Oke, termasuk bagian dari meratapi mayit. Biasanya ya kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki kayaknya jarang. Kalau yang termasuk bagian dari meratapi mayit yang sering itu adalah menangis dengan menjerit. Karena termasuk tadi disebutkan ya, yang dimaksud dengan meratapi mayit bahasa Arab kan niyaha. Yang dimaksud niyaha adalah raf'u syauti, mengeraskan suara, mindal bukai, tatkala dia menangis. Berarti nek sampean menangis sampai tangisannya itu keras dan terdengar atau bahkan disertai dengan menjerit, maka ini yang disebut dengan niyahah atau meratapi mayit. Banyak gak yang seperti itu? Bojone ninggal, wah jerit kayak orang terima bojone ninggal. Padahal nek begitu isyuri padu bae. Seperti itu. Hadisnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah di kitab ini. Riwayatnya dari Abdullah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Laisa minna." Bukan termasuk golongan kami itu orang-orang man latafa al-hududa. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi tatkala tertimpa musibah, baik kematian ataupun yang lain. Wasakul juyuba, apa kemudian dia merobek-robek saku baju atau merobek-robek baju. Termasuk juga diantaranya adalah menggerak-gerakkan badan. Wada'a bidda'wal jahiliyah, apa menyeru dengan seruan jahiliyah. Menyeru dengan seruan jahiliyah maksudnya adalah mereka mengeluarkan suara yang menunjukkan tanda tidak ridho terhadap kematian tersebut, termasuk seruan jahiliyah. Yang seperti ini maka diharamkan apabila kita mendapati keluarga orang-orang tercinta yaitu meninggal dunia atau berpulang kembali kepada Allah. Termasuk jenis yang lain yaitu mencukur rambut. Jenengan jangan sampai memiliki satu pemikiran, entah itu sebagai bentuk syukur, entah itu sebagai bentuk kesedihan, menghilangkan rambut di kepala sebagai wujud syukur atau kemudian tatkala menimpa musibah, itu dilarang di dalam Islam. Kadang-kadang anak ngesuk nek jagoku menang misal, ngesuk juga cukur gundul misal. Wah, yang seperti ini dilarang. Atau tatkala kemudian dia ditimpa musibah, ada keluarganya yang meninggal, lantas kemudian dia menggunduli rambut atau mengurai rambut atau buka cidung nek wong wedon. Wong wedon kan kadang-kadang anak bojone ninggal nangis guling-guling cidungnya dibuka. Dan ya seperti itu. Yang seperti ini dilarang di dalam Islam. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayatnya dari Abu Musa di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Musa itu radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Abu Musa. Ana bariun mimman bari'a minhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berlepas diri terhadap apa saja yang dimana Rasulullah telah berlepas diri. Ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah berlepas diri kepada orang man shaliqah, itu orang yang mengeraskan suara tatkala dia menangis ditimpa musibah, menjerit atau yang lain-lain. Rasulullah dia berlepas diri dari siapa saja yang menjerit, mengeraskan suara tatkala ditimpa musibah. Termasuk bagian dari yaitu mengeraskan suara. Jadi diantaranya adalah antum menyambung-nyambung cerita tatkala musibah itu didera. Artinya kalau kita kena musibah, entah itu wujudnya penyakit, entah itu wujudnya kematian, panjenengan cerita ke sana kemari. Kita termasuk bagian dari
orang yang mengeraskan suara tatkala musibah. Wala, maksudnya seperti ini. Anak wong kena musibah penyakit. Dheweke ngomong mengenang, wala, kurang sabar kepriwe aku mah. Wis kurang ngene usaha. Salat wis tak lakoni, ngaji wis tak lakoni, puasa wis tak lakoni, bahkan berobat mengendi-endi dilakoni. Siki cerita, ngesuk cerita, sedekah termasuk bagian dari mengeraskan suara. Yang seperti ini Rasulullah berlepas diri. Termasuk juga mengeraskan suara tatkala menangis ditimpa musibah kematian, atau menjerit, atau kemudian dia mengeraskan suara tatkala kemudian dia melihat keluarganya ada yang meninggal. Singake sing ndi? Singake kuwe sing ketone sabar ning janjane ora sabar. Karena mungkin ora paham sih sing dimaksud sabar. Jenenge sabar kan menahan lisan, tidak berkata-kata, yang menunjukkan sesuatu yang tidak ridho dengan keputusan Allah. Jadi lucu-lucu, ada orang yang kelihatannya sabar, ucapannya sabar, ning sebenarnya dia tidak sabar. Bagaimana aku tidak bersabar? Coba bayangkan saja, aku telah terkena musibah ini 2 tahun penyakit. Sudah berobat ke sana, kemari, sudah menghabiskan biaya yang banyak. Aku sabar insya Allah. Kita jenengannya mau nggak sabar. Karena apa? Sudah mengeluarkan suara, menceritakan hal seperti itu sebagai wujud suara hatinya yang asli tidak ridho dengan ketentuan itu. Makanya yang namanya sabar, imsakku alal lisan, mencegah lisan dari berkata-kata yang tidak benar. Itu seperti itu. Oke, masih oke. Dan berikutnya, tadi kan niyaha dilarang. Nah, ulama ini menyebutkan ijma'a al-ulama ala annahu yajuzu al-buka'a 'alal mayyit. Tapi ulama sepakat, ulama madhab kesepakat boleh menangis, boleh menangis. Jadi ulama sepakat di kalangan madhab sepakat boleh menangisi mayit dengan catatan tidak meratap. Jadi kan harus bisa membedakan mana yang termasuk menangis, mana yang termasuk meratapi mayit. Nek hanya sekedar menangis, meneteskan air mata, mengambil pelajaran bahwasanya suatu saat kelak kita akan menyusul dia, tidak apa-apa. Tatkala menangis kemudian kita mendoakan Allahumma firlaha, tidak apa-apa. Kalau suatu saat tatkala kita melihat istri, anak atau yang lainnya meninggal, kemudian kita meneteskan air mata, kemudian kita mendoakan, ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh menangis dengan suara yang menjerit. Bedanya meratap, kami menangis adalah meratap tadi disebutkan seperti tadi. Nek menangis beda. Makanya ulama sepakat bolehnya menangisi si mayit idza khalla min surahi wan nuhi. Tatkala tangisannya itu tidak menjerit dan tidak meratap. Jadi ulih nangis, tidak boleh menjerit, tidak boleh meratap. Wafi sahihi itu disebutkan di dalam hadis Nabi. Disebutkan di dalam hadis Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidzammil 'aini wala bi husnil qalbi, walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu asyara ila lisanih." Kata Rasulullah seperti itu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiksa karena air mata yang tumpah dari pandangan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menyiksa air mata yang keluar dari kedua pandangan manusia. Wala bi husnil qalbi, dan Allah tidak menyiksa yaitu dengan sedihnya hati manusia. Allah tidak menyiksa itu. Walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa bihada dengan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan menuju lisannya. Jadi Rasulullah ngomong, Allah tidak menyiksa hanya karena manusia lantaran dia menangis dari kedua pandangannya. Allah juga tidak menyiksa lantaran manusia hanya karena bersedih di dalam hatinya. Tapi yang Allah menjadikan Allah menyiksa adalah
dengan ini. Rasulullah mengisyaratkan lisannya. Maksudnya, nangis tidak apa-apa, sedih tidak apa-apa, diperbolehkan dalam Islam selama lisannya tidak menjerit dan tidak berkata-kata yang tidak benar. Itu seperti itu. Ini bedanya dengan meratap. Sementara ini kan kadang-kadang kita melihat ada orang yang menangis, dia bersedih, ucapannya banyak. So, bojoku ninggal ya Allah, bojoku ninggal ya Allah, kayak gitu. Maksudnya anakku dicekeli, pegang di kawah. Nanti wis dicurna bandosa dheweke semaput yang menjerit. Yang seperti ini yang tidak boleh. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi, menangis boleh. Tapi kalau disertai dengan isyarat Rasulullah menunjukkan lisan, karena ini mengarah, dijaga lisannya. Paling bahasan ya nangis, menang, paribasan lisan yang ucap, ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afifafu'anhu. Toh pada dasarnya, kalau saya melihat ini, ada suami meninggal, ditangisi nang bojone, kayak sedih banget. Saya pernah melihat kondisi yang seperti itu. Suami meninggal, meninggalkan anak 3. Istrinya kemudian menangis kayak sedih banget, ngasih tatkala kemudian suaminya itu mau dibawa ke kuburan, itu bandosane itu dicekeli, dipegangi oleh dia, jangan disuruh dibawa sambil nangis. Sebulan isi nampak sedih, 2 bulan isi nampak, setengah tahun nyatanya bojo maning, kita bojo maning, ya nggak lucu, iya saya nggak lucu banget ya. Berarti kan nangisnya ke gue. Oh, iya, kan setengah tahun gue lucu banget ya. Nenek sampean jangankan nyuwun sewu, kaum perempuan sebelum meninggal, akeh wong lanang sing wis bojo maning. Akeh ya. Akeh. Nenek sampean udah ora apa-apa malah dikancani. Jadi ning ngombe bisa bareng. Kemudian berikutnya, dan juga ini disebutkan pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis tatkala kematian anaknya Ibrahim. Rasulullah kan memiliki anak, di antaranya kan ada yang namanya Ibrahim. Anaknya Rasulullah yang laki-laki meninggal, namanya Ibrahim. Tatkala kemudian anaknya Rasulullah yaitu Ibrahim meninggal, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal aina tadma'u wal qalbu yazanu walan nakulu illa ma yarda rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzununa. Kata Rasulullah, sesungguhnya air mata itu mengalir dari kedua pandangan dan hati itu bersedih, dan kami tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna, dan sungguhnya tatkala aku berpisah dengan anakku Ibrahim, sungguh betul-betul bersedih. Fabaka limauti Ibrahim, maka Rasulullah kemudian menangis, meneteskan air mata, menangisi kematian Ibrahim. Berarti kan menunjukkan menangis boleh berdasarkan di dalam hadis ini. Yang pasti jangan meratap. Terbukti Rasulullah pernah nangis, menangisi tatkala Ibrahim anaknya meninggal. Kemudian berikutnya,